saja yang wajib menjadi peserta. Penjelasan lembaga pemerintah atau stakeholder yang terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di kantor staf kepresidenan KSP masih banyak yang belum memuaskan publik. Penjelasan itu lebih banyak bersifat normatif ketimbang memberikan solusi atas penolakan TAPERA di masyarakat. Soal kewajiban karyawan yang memiliki rumah tapi tetap diwajibkan ikut TAPERA misalnya. Komisaris BP TAPERA Heru Pudjo Nugroho hanya menjawab bahwa kewajiban itu adalah amanat undang-undang sebagai bentuk gotong royong masyarakat untuk membantu masyarakat lain mendapatkan rumah. Skema subsidi pemerintah selama ini tidak mampu memenuhi ketersediaan rumah karena tingginya kebutuhan rumah di masyarakat atau backlog. Sehingga karyawan yang telah memiliki rumah dan gajinya dipotong TAPERA disebut oleh Heru sebagai tindakan mulia. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan ya menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Ya. Pertumbuhan demand setiap tahun ini data statistik juga 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Ya. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5%. Ya, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Semua membaur. Nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam undang-undang TAPERA ini kan sangat mulia sebenarnya. Penjelasan ini sangat absurd karena soal gotong royong, masyarakat sudah biasa melakukannya, tapi bukan gotong royong yang dipaksakan sebagaimana pemotongan gaji pekerja di TAPERA. Potongan wajib TAPERA sebesar 2,5% dari gaji karyawan dan 3% pekerja lepas akan sangat berdampak pada daya beli dan kehidupan para pekerja. Bagaimana konsep dan skema TAPERA? Ilustrasi berikut mungkin bisa lebih memperjelas. Katakanlah seorang pekerja bergaji 5 juta per bulan, maka potongan wajib TAPERA sebesar 2,5% kali 5 juta sama dengan 125.000 per bulan. Setelah 1 tahun keanggotaan di TAPERA, pekerja itu baru boleh mengambil rumah pertamanya. Pekerja tidak perlu menyediakan uang muka karena ditanggung TAPERA. Pekerja hanya perlu membayar cicilan rumah dengan bunga tetap 5% sampai lunas. Dengan demikian, pekerja akan mengalami 2 potongan gaji, yakni potongan wajib TAPERA Rp125.000 per bulan ditambah cicilan pengambilan rumah. Katakanlah cicilan rumah 30% dari gaji dikurangi cicilan wajib TAPERA, maka Rp4.285.000 kali 30% sama dengan Rp1.462.500. Total cicilan per bulan menjadi Rp1.462.500 ditambah Rp125.000 sama dengan Rp1.477.500. Terkait pemilihan lokasi dan jenis rumah, menurut situs TAPERA, peserta hanya boleh memiliki lokasi dan rumah yang ditawarkan oleh Perumnas atau mitra pengembang bank penyalur. Situs TAPERA juga memuat 3 jenis penghasilan yang wajib ikut TAPERA, yakni kelompok penghasilan dengan penghasilan upah minimum 4 juta, kelompok penghasilan 4-6 juta, dan kelompok penghasilan 6-8 juta. Begitulah ilustrasi kasar pekerja peserta TAPERA yang mengambil rumah pertamanya. Selain itu, pekerja juga dapat memanfaatkan TAPERA untuk renovasi rumah. Jika pekerja tidak mengambil rumah, maka pada masa pensiun dapat mencairkan dalam bentuk uang tunai, yang jumlahnya kemungkinan besar bertambah sebagai hasil pengelolaan dana melalui manajer investasi yang ditunjuk TAPERA. Sepintas, skema itu sangat bagus, paling tidak membantu pekerja berpenghasilan rendah antara upah minimum sampai 8 juta rupiah per bulan untuk mendapatkan rumah. Namun masyarakat justru mengkhawatirkan semakin banyaknya potongan gaji mereka karena semua pekerja sudah diwajibkan pemotongan untuk jaminan sosial kesehatan atau BPJS
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BPJSTK. Perlu diingat, pekerja yang berpenghasilan 4-8 juta tidak termasuk golongan miskin, yang tentu saja tidak mendapatkan BLT. Mereka hanya mengandalkan gaji yang diterima untuk keperluan hidup. Dalam konteks berkurangnya penghasilan pekerja, pemerintah harus mengkaji ulang secara menyeluruh kebijakan tapera. Karena jika tidak, yang terjadi malah pelemahan ekonomi di masyarakat berpenghasilan rendah, ketimbang penyaluran rumah secara efektif. Men of our time.